Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, pada sesi ini kita akan melaksanakan training kelompok dengan materi menganalisis struktur ekonomi Indonesia, khususnya terkait komposisi sektor ekonomi dan peran pelaku usaha. Pelatihan ini disusun berdasarkan teori taksonomi Bloom Anderson dari level 1 sampai ke level 6. Sebelum memasuki ke materi, sebaiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Mulai dari saya Malia sebagai moderator. Saya Putri Melika sebagai pemateri. Dan saya Rina Marlina sebagai pemateri. Oke, sebelum lanjut ke materi inti, saya akan melakukan pretest terlebih dahulu dari level 1 sampai ke level 3. Pada level 1 yaitu mengingat, pertanyaannya sebutkan tiga sektor utama dalam struktur perekonomian Indonesia berdasarkan lapangan usaha. Baik, di sini saya akan menjawab ada tiga sektor utama yaitu ada jasa, industri pengelolaan, dan pertanian. Oke, itu baik ya, jawaban yang sangat tepat. Selanjutnya pada level kedua yaitu memahami. Pertanyaannya, mengapa konsumsi rumah tangga disebut sebagai komponen terbesar dalam PDB Indonesia? Baik, di sini saya izin menjawab karena jumlah penduduk Indonesia besar dan daya beli masyarakat menjadi pergerakan utama pemerintah barang permintaan barang dan jasa di luar negeri. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya ke level ketiga itu menerapkan. Pertanyaannya, berikan satu contoh bagaimana penurunan harga komoditas ekspor mempengaruhi struktur ekonomian di Indonesia. Mungkin jika harga batu bara dan sawit turun, pendapatan devisa berkurang, nilai tukar melemah, dan sektor terkait seperti transportasi serta jasa keuangan ikut berdampak. Mungkin segitu dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, contoh yang sangat relevan ya, dan pretest kali ini sudah selesai. Dilanjut, saya akan melanjutkan ke materi inti tentang menganalisis struktur ekonomi Indonesia, yang dimana komponen struktur ekonomi itu terdiri dari sisi produksi, sisi pengeluaran, dan pelaku usaha. Dan ciri struktur ekonomi Indonesia itu ada dualisme ekonomi, seperti sektor modern dan ketergantungan pada STA seperti ekspor masih didominasi komoditas mentah dan konsentrasi wilayah. Selanjutnya ada dampak struktur ekonomi terhadap kebijakan, yaitu jika strukturnya tidak berubah, maka Indonesia itu rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan pengangguran terselubung dan rendahnya nilai tambah ekspor. Oke, segitu ya materi intinya. Dilanjut saya akan memberikan post test dari kelas 4 sampai ke level 6. Yaitu pertanyaannya, analisislah mengapa dominasi sektor jasa membuat ekonomi Indonesia lebih tahan terhadap guncangan eksternal dibanding negara penghasil minyak. Baik, di sini saya akan menjawab yang mana karena sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, dan digital lebih bergantungan dengan pada pasar domestik. Jadi, saat harga dome- ke komoditas global turun, konsumsi dalam negeri bisa tetap menopang pertumbuhan. Kita level kelima yaitu mengevaluasi. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah struktur ekonomi Indonesia saat ini sudah ideal untuk mencapai target negara maju 2045? Boleh dijelaskan? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Menurut saya pribadi belum sepenuhnya ideal. Mengapa? Karena perlu peningkatan peran industri, manufaktur bernilai tambahan tinggi, dan hilirisasi SDA agar tidak hanya mengandalkan konsumsi dan jasa bernilai rendah. Mungkin segitu. Oke, dilanjut ke level ke-6, kita ciptakanlah satu strategi untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia agar lebih berimbang dan berdaya saing. Baik, menurut saya akan menciptakan strategi hilirisasi jika UMKM yang meregistrasikan UMKM ke dalam rantai nilai industri, sawit, dan perikanan. Oke, dicu- oke, siap. Dicukupkan sekian ya dari partisipasi seluruh mahasiswa ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pada sesi pelatihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.